Halo guys, ketemu lagi dengan tukang amplas. Kali ini kita akan melakukan repaint atau pencelupan karbon. Nah, media yang akan kita celup adalah bak mesin dari motor RX King. Ini ada bak mesin kanan kiri, lalu ada blok kop yang bagian atas yang ini. Nah, ini posisi media sudah di remover semua, sudah dihabiskan cat lamanya. Jadi langsung saja kita langkah awal kita semprotkan epoksi 2K04 guys. Seperti biasa epoksi ini kita semprotkan 2-3 lapis sampai epoksinya tertutup sempurna. Setelah epoksi 2K04 nanti kering sekitar 1-2 jam, itu kita amplas kembali menggunakan amplas 500 supaya permukaannya halus dan licin. Dan hasilnya seperti ini setelah epoksi 2K04 kita amplas. Selanjutnya kita naik warna dasar, dan di sini saya menggunakan warna dasar hitam doff atau flat black kode 109A karena memang nanti untuk motif karbonnya itu adalah motif karbon transparan silver, jadi dia dasaran warnanya adalah warna hitam doff. Untuk warna hitam doff ini kita semprotkan 2-3 lapis sampai warnanya tertutup sempurna guys. Dan seperti ini warna hitam doffnya sudah selesai kita semprotkan. Ini kita tunggu kering dulu. Ini saya diamkan atau boleh dijemur juga sekitar 1-2 jam. Intinya kalau dia sudah kering baru siap untuk proses pencelupan. Untuk proses pencelupan sendiri seperti biasa kita potong filmnya sesuai ukurannya, lalu kita taruh di dalam air. Dan jangan lupa untuk filmnya jangan sampai kebalik, jadi dia yang glossy yang kena air atau yang menyentuh air menghadap ke bawah, dan permukaan yang doff itu dia yang menghadap ke atas guys. Atau bisa juga dicek dengan air yang permukaan lengket atau berlendir itu yang kena air, sementara yang tidak berlendir itu yang di atas. Nah, setelah dirasa cukup kita semprotkan aktivator water film yaitu WF05 kodenya. Ini kita semprotkan secara merata tapi juga jangan terlalu banyak guys. Intinya kalau sudah rata sudah cukup. Dan bagi kalian yang baru gabung dan belum terlalu paham tentang pencelupan water film, kalian bisa cek video-video tukang amplas yang lama-lama itu dijelaskan secara lebih detail guys. Oke, setelah penyemprotan aktivator lanjut kita langsung saja celup medianya guys. Ini kita celupkan secara berlahan dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Pelan-pelan kita celup seperti ini. Nah, kalau sudah tercelup kita goyang-goyang di dalam air dan kita bersihkan water film yang ada di permukaan. Lalu kita angkat medianya guys. Dan seperti ini hasilnya. Ini kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit baru kita bilas lagi dengan air bersih supaya menghilangkan lendirnya guys. Oke, kita lanjut proses pencelupan bak mesin yang satunya. Kalian bisa simak baik-baik videonya untuk cara pencelupannya. Nanti setelah itu, setelah semua dicelup dan kita bilas lendirnya sampai bersih, lalu kita jemur dan keringkan guys. Setelah proses pencelupan, pembersihan lendir dan pengeringan, kali ini ada yang berbeda. Kita akan memberikan motif glitter pada tulisan dan motif garisnya yang lekuan di bak mesinnya. Jadi ini saya beli glitter seperti ini, glitternya warna hijau. Ini saya beli glitter di toko buku, yang besar itu harganya 14.000, yang kecil 4.000. Dan bahan yang kedua ada lem
kertas guys. Jadi ini lem kertas biasa yang agak cair, bisa pakai merek apa aja sebenarnya. Jadi saya sekalian di toko buku beli lem juga, dan ada kuas kecil dan kuas besar guys. Jadi ini alat yang kita gunakan untuk membuat glitternya menempel pada bagian tulisan serta list garis yang ada lekuannya yang ada di bak mesin guys. Ini kita tuang dulu lemnya di dalam wadah kecil supaya memudahkan kita. Nah selanjutnya kita aduk dan lemnya kita kuaskan ke media lekuan bak mesinnya seperti ini pakai yang kuas kecil. Lalu kita taburkan glitternya dan kita masukkan menggunakan kuas besar seperti ini. Jadi seperti menaburkan glitternya saja guys. Teknik ini sangat mudah sekali diaplikasikan, jadi kalian bisa mencobanya di rumah untuk pengaplikasian memberi efek glitter pada list garis ini. Lalu pada tulisannya nanti juga kita kasih cukup dengan menggunakan lem dan glitter serta kuas guys. Kenapa saya menggunakan lem kertas? Jadi untuk lem kertas itu dia aman karena basicnya dia water base atau berbahan dasar air. Jadi lem kertas itu dia water base dan tidak mengandung minyak. Itu nanti sangat aman ketika kita akan timpa clear guys. Jadi tidak akan ada efek sama sekali pada media catnya. Jadi aman-aman saja, nanti akan kalian lihat sendiri hasilnya setelah di clear. Intinya lem kertas ini nanti fungsinya untuk menempelkan glitternya supaya tidak kabur atau dia tetap menempel pada bagian list garisnya ini, dan nanti tetap akan kita finishing menggunakan clear. Nah sekedar informasi bagi kalian, serbuk glitter itu warnanya ada banyak sekali. Jadi ada yang merah, ada kuning yang gold, lalu ada hijau ini, ada ungu, ada pink. Jadi kalian bebas atau suka-suka sesuai selera kalian jika ingin mengaplikasikan teknik ini. Dan kebetulan warna motor RX King ini dia warnanya hijau, jadi saya kasih list glitter hijau supaya matching dan sesuai dengan motornya. Untuk harganya sendiri yang botol besar seperti saya pakai ini itu harganya 14.000, dan yang kecil tadi, botol kecil yang saya tampilkan di awal itu harganya 4.000. Jadi saya beli 2 botol karena takut kurang, dan ternyata ini satu botol besar pun masih sisa sekitar seperempatan guys. Jadi satu botol yang besar yang harga 14.000 itu dia masih sisa sekitar seperempat, jadi terpakai hanya 3/4 bagian. Dan jangan lupa juga ketika pengaplikasian ini, setelah glitternya masuk di dalam lekuan baik di listnya maupun di tulisannya itu, selanjutnya kita tiup guys. Tujuannya kita tiup apa? Jadi yang tersisa hanya glitter yang menempel pada media lekuan saja. Jadi kita bersihkan, kita tiup supaya bersih, dan hasilnya supaya rapi hanya berada pada lekuan list garis dan tulisannya guys. Setelah proses pemberian glitter selesai, ini kita semprotkan clear K1K sebanyak 2 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 15 menit. Dan ini clear K1K nya kita semprotkan lebih fokus kepada bagian yang ada glitternya guys. Oke teman-teman, ini dia hasilnya setelah kemarin kita clear dengan menggunakan K1K 2 lapis kemarin. Jadi fungsinya untuk clear K1K kemarin itu dia untuk mengunci atau membuat glitternya ini terkunci supaya dia menempel pada media cekungan di bak mesin ini. Jadi kemarin kan kita kasih lem, dia yang menempel yang bagian bawah, sementara yang bagian atas kan dia belum terkunci partikel glitternya. Jadi kemarin kita clear menggunakan clear K1K 2 lapis, lebih kita tekankan pada media yang ada glitternya. Jadi ini sudah kunci. Nah
Ini sudah lumayan sih glossy-nya, cuma tetap akan kita finishing menggunakan clear 2K supaya hasilnya lebih mengkilap lagi. Seperti ini hasilnya, kalian bisa lihat. Nah, untuk finishing terakhir kita menggunakan clear 2K dan seri 2K yang kita pakai adalah 2K01P. Jadi untuk 2K01P ini dia kemasannya lebih kecil, 300 ml atau 300 cc, karena hanya untuk clear dua bak mesin kanan kiri, lalu yang bagian blok atas itu pakai 2K01P saja sudah cukup. Jadi intinya kalau kita beli yang besar yang 2K01 itu kebanyakan, nanti kalau sisa kan mubazir, nggak kepake, dia akan keras di dalam. Seperti biasa untuk pemakaian yang seri 2K kita kocok dulu kurang lebih 1-2 menit. Lalu teman-teman bisa buka tutup yang bagian atas. Nah, seperti ini. Ini ditutup bagian atas, dia ada hardener atau knob merahnya untuk memecah kaleng kecil yang isinya hardener yang ada di dalam. Setelah kita kocok, kita taruh di tempat datar, bisa di meja atau di lantai. Lalu usahakan posisi penjebolannya ini dia tegak lurus, jangan sampai miring karena bisa mengakibatkan biasanya bocor hardenernya. Jadi kalian usahakan tegak lurus, baru kalian bisa tekan menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau sudah dijebol, biasanya dia knob merahnya ini dia ngeper guys. Nah, seperti ini. Kalau baru tadi dia masih keras. Kalau sudah ngeper gini, kita kocok lagi sekitar 2-3 menit juga. Itu dengan posisi knob merah di atas supaya hardenernya turun dan tercampur guys. Dan untuk pengocokannya sendiri, usahakan kalau ngocok itu jangan terlalu keras. Jadi kalau kalian sudah terbiasa mengocok dengan teknik begini, itu sebenarnya kurang pas kalau di samurai, karena kita kocoknya cukup begini, memutar, dan tidak perlu terlalu keras guys. Setelah kita kocok 2-3 menit, kita buka tutup yang bagian bawah. Nah, seperti ini, kita buka dulu. Lalu tutup yang ini kita taruh di bagian sini seperti ini. Jadi ini sudah terkocok tadi. Nah, ada lagi teman-teman yang perlu saya tekankan pada kalian semua. Kalau tipe 2K, jadi yang ada komponen hardenernya atau seri 2K yang kodenya berawalan dengan kode 2K seperti di 2K01, 2K04, 2K05, 2K06, 2K07 dan 2K08, itu dia semua itu adalah sekali pakai. Jadi yang perlu saya tekankan teman-teman di situ, karena banyak juga yang belum tahu kalau yang seri 2K itu dia sekali pakai. Jadi begitu knob merah tadi dijebol, itu 4-6 jam kalian harus habiskan. Kalau misal pun sisa dan tidak terpakai, itu keesokan harinya dia akan mengeras. Saya bilang 4-6 jam harus habis. Itu di angka yang 4 jam biasanya dia sudah tidak efisien untuk disemprot, karena ketika disemprot dia sudah agak kental atau jelly, sudah menjadi gel, jadi sudah nggak enak untuk diaplikasikan, keluarnya juga nyedat-nyedat. Biasanya seperti itu kalau di rentang waktu 4 jam. Jadi saya sarankan di 4-6 jam itu harus habis. Ada beberapa kasus juga, saya sendiri sudah juga pernah mengalami, khususnya di clear, keesokan harinya dia masih bisa dipakai. Jadi belum mengeras, memang dia masih bisa dipakai. Cuma kalau dipakai yaitu dia sedikit agak kental dan untuk diaplikasikan kurang bagus guys. Jadi mending yaitu tadi kalian harus habiskan di jangka waktu 4-6 jam. Kalaupun sisa udah nggak ada yang di clear, saya sarankan ya sudah jangan dipakai, karena di rentang waktu itu sudah tidak efisien untuk di clear, ataupun epoksinya atau seri 2K yang lain itu sudah kurang bagus untuk diaplikasikan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, saya tekankan, karena banyak juga teman-teman yang masih bingung, masih belum tahu juga yang produk seri 2K.
Oke, lanjut kita akan ke proses pengekliran menggunakan clear 2K01P. Tapi sebelum kita lanjut ke proses pengekliran, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, bagi kalian yang ingin mendapatkan produk Samurai Pen, kalian bisa melakukan pembelian di Shopee di akun tokonya Indonesia Samurai Pen. Jadi kalian bisa follow juga di akun Shopee-nya. Lalu jangan lupa juga follow Instagram samuraipen.id dan akses juga websitenya di samuraispraypen.id. Jadi di Instagram dan di website kalian bisa konsultasi juga, karena ada tim di sana yang akan membantu kalian mulai pemilihan warna dan cara pengecatan yang benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu di Instagram dan di website juga akan kita infokan untuk jadwal online training. Jadi jika kalian sudah melakukan pembelian di Shopee di toko Indonesia Samurai Pen, lalu kalian masih bingung cara pengecatannya itu supaya hasilnya maksimal gimana, jadi kalian follow di Instagramnya, lalu akses websitenya nanti akan saya sertakan di link deskripsi. Instagram dan alamat websitenya kalian bisa akses di situ. Nanti akan diinfokan untuk jadwal kelas online trainingnya, guys. Oke. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya, diakses websitenya, dan jangan lupa juga di follow di toko yang ada di Shopee. Oke, kita sekarang akan lanjut ke proses pengekliran. Nah, untuk proses pengekliran ini saya naikkan sebanyak 3 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 5 menitan, guys. Dan seperti inilah hasilnya setelah proses pengekliran. Jadi ini tadi posisi ngeklir sekitar jam 12 siang. Setelah proses pengekliran selesai jam 12, itu kita taruh dalam ruangan, kita diamkan, dan ini jam 2 siang dia sudah kering sentuh. Jadi kalau dipegang pelan-pelan diraba dia sudah kering, cuma dalamnya dia masih empuk, guys. Jadi ini nanti kita diamkan dulu sekitar sehari atau sampai 2 hari, istilahnya biar clearnya benar-benar keras sempurna, baru ke proses pemasangan. Untuk hasil kekilapannya sendiri, clear 2K memang tidak diragukan, dia memang kilap sekali, dan motif karbonnya juga bagus. Jadi ini motif karbon yang transparan silver, lalu kita berikan efek glitter pada list garisnya dan list tulisannya juga, dan seperti inilah hasilnya. Gimana, guys? Keren sekali kan? Jadi ini motif karbon berpadu dengan list glitter. Jadi yang orang umum pakai biasanya listnya dia pakai cat juga, cuma sekarang kita beda dari yang lain, kita berikan efek glitter. Dan pengaplikasiannya pun mudah sekali, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Ini coba kita perlihatkan langsung di bawah sinar matahari, langsung terkena sinar matahari, dan glitternya dia lebih muncul, lebih menyala, dan ada efek bling-blingnya yang sangat keren sekali, guys. Seperti ini kalian bisa lihat sendiri, dan kalian pun bisa mencobanya sendiri di rumah. Aplikasinya sangat mudah. Oke, sekian dulu video dari tukang amplas kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.